Oke, awalnya kalau kita belajar fisika ini kan yang namanya fisika itu ilmu alam. Nah, ilmu alam itu berurusan dengan hal-hal yang harus atau mudah diamati dan harus bisa diukur. Nah, proses mengukur itu adalah jadi mengukur, ya, mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Ya, itulah ya yang disebut mengukur. Membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran sejenis yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi misalnya kita mengukur panjang suatu benda, kita membandingkan benda yang kita ukur itu dengan suatu satuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yang kita sebut biasanya misalnya dengan meter. Nah, di 1 meter itu ya ukuran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, proses membandingkan itu, jadi membandingkan itu adalah disebut dengan aktivitas mengukur, membandingkan. Jadi membandingkan suatu besaran. Nah, besaran yang kita bandingkan adalah panjang. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada kata besaran, kemudian ada aktivitas mengukur. Ini suatu hal yang berhubungan. Sedangkan besaran sendiri itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, ini besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu. Jadi apapun yang bisa diukur itu adalah besaran. Nah, gitu ya. Jadi kalau fisika tidak bisa diukur berarti bukan besaran, berarti bukan hal yang dipelajari atau bukan sesuatu yang bisa dibahas di fisika. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka dan memiliki satuan tertentu. Oke. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka tertentu, dalam angka yang memiliki satuan. Inilah yang disebut dengan besaran. Oke, nah di sini ada lagi satuan. Apakah satuan itu? Jadi satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Jadi pernyataan yang menyatakan arti dari suatu besaran. Arti besaran. Contohnya misalnya kita memiliki satuan meter untuk panjang, nah gitu ya. Massa memiliki satuan kilogram dan seterusnya. Oke, baik. Besaran dan satuan. Tadi kita sudah singgung bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka. Besaran ya. Nah, besaran ini karena bisa diukur, apakah semua besaran itu bisa dikelompokkan dalam besaran fisika? Ternyata tidak. Nah, jadi besaran fisika itu tertentu saja, dan besaran fisika ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu besaran pokok. Oke. Besaran pokok atau kadang-kadang disebut sebagai fundamental quantity, ya, istilahnya fundamental quantity. Besaran pokok ini sudah ditentukan terlebih dahulu, ya. Ada 7 besaran pokok. Siapa yang menentukan besaran pokok ini? Ini berdasarkan kesepakatan para ahli. Jadi ada pertemuannya, yaitu di konvensi ke-14 ya, di tahun 1971. Ditetapkan ada 7 besaran pokok ya. Yang pertama adalah besaran panjang. Nah, panjang ya. Ini panjang ini adalah besaran pokok.
Kemudian dimensinya atau simbol menuliskan besaran pokok panjang ini adalah L besar, dan satuannya adalah meter per second. Begitu ya. Jadi besarannya adalah panjang. Yang pertama, dimensinya adalah L besar, kemudian satuannya, nah satuannya pun bisa macam-macam sebenarnya, tapi satuan internasional atau istilahnya SI nya adalah meter per second. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa dimensinya adalah M besar, satuan SI nya adalah kilogram. Kemudian besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Ya, waktu dimensinya adalah T besar. Kemudian waktu ini ya T besar, kemudian satuannya adalah detik, second ya, S kecil. Kemudian yang keempat adalah suhu. Nah, suhu ini ternyata dimensinya adalah theta ya, huruf Yunani. Huruf Yunani ya, huruf Romawi yang menyatakan biasanya sudut di sini namanya suhu ya, dimensi. Satuannya adalah Kelvin ya, Kelvin. Kemudian yang kelima adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini dimensinya adalah I besar, dan satuannya adalah ampere ya, A besar. Yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini adalah dimensinya J besar, kemudian satuannya adalah kandela, CD. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Jumlah zat dimensinya adalah N besar, dan satuannya adalah mol. Oke, inilah 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, besaran pokok yang selanjutnya ya, besaran yang selanjutnya setelah besaran pokok, jadi besaran tadi dibagi dua, ada besaran pokok dan ini dia besaran turunan. Apa besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari 7 besaran pokok tadi, jadi disebut besaran turunan. Derivatif quantity turunan ya, besaran turunan. Berapa banyak besaran turunan? Besaran turunannya ternyata banyak sekali. Contohnya misalnya kecepatan ya. Kecepatan itu adalah besaran turunan karena diturunkan dari apa? Dari panjang atau jarak. Nah, jarak dengan panjang ini kan sebenarnya hal yang sama ya, hanya penyebutannya saja berbeda, tapi ternyata satuannya misalnya jarak ini pakai meter dan waktunya dalam second. Jadi meter per second itu adalah satuan untuk besaran kecepatan ya. Jadi kecepatan adalah besaran turunan. Apalagi besaran turunan? Besaran turunan yang lain adalah gaya misalnya. Oke, gaya ini apa rumusnya? Massa dikali akselerasi, jadi massa kali percepatan. Oke. Jadi massa kali percepatan, kilogram untuk massanya. Kecepatan itu adalah meter per detik untuk kecepatan, tapi kalau per detik kuadrat oke, jadi kecepatan. Kemudian usaha misalnya, usaha atau energi, nanti kita lihat apakah sama. Usaha ini adalah gaya dikali dengan perpindahan atau dikali jarak. Oke, gayanya ini kilogram dikali meter per second kuadrat
ya. Ini untuk jarak gayanya, kemudian jaraknya dikali lagi dengan meter. Nah, tadi juga disinggung ada yang namanya dimensi. Jadi dimensi untuk kecepatan ini biasanya ditulis dengan menggunakan kurung siku ya. Meter tadi atau panjang itu dimensinya adalah L, per second dimensinya adalah T, tapi saya bawa ke atas karena dibawa ke atas jadi T pangkat min 1. Gimana dimensi untuk gaya? Dimensi gaya itu ternyata adalah kilogram itu massa, jadi M besar ya, kemudian panjangnya meter L, per second pangkat min 2, makanya kita tulis pangkat min 2 ya. Jangan lupa menggunakan kurung siku. Oke, ini cara ya, tata cara menuliskan dimensi dari suatu besaran fisika. Untuk usaha bagaimana dimensinya? Kilogram itu massa, panjang meter itu adalah L, kemudian dibagi second kali pangkat min 2. Oh, dikali lagi dengan meter L harusnya, tapi saya boleh pasang di sini jadi L pangkat 2 ya, sama aja ya. Jadi kita gabung meter kali meter jadi meter 2. Oke, itulah dimensi dari besaran-besaran yang ada di sini. Ya, jadi besaran turunan dalam hal ini memiliki banyak sekali variasi. Nanti dari besaran turunan ini kita bisa menyelidiki apakah misalnya usaha dan energi, misalnya energi di sini itu apa hubungannya, energi apa besaran energi yang kita kenal, misalnya energi potensial gravitasi ya, M G dikali H, massanya itu kilogram satuannya, kemudian dikali dengan G ini adalah percepatan gravitasi, jadi sama dengan kecepatan yang meter per second kuadrat satuannya, kemudian H ini tinggi itu ada meter. Ternyata ya dimensinya adalah kilogram M besar, meter kali meter L pangkat 2 per T pangkat minus 2, karena per ya jadi pangkatnya minus tuh. Kalau kita perhatikan ternyata usaha dan energi apa? Oh, sama saja ya. Makanya dalam beberapa rumus energi dan usaha ini suka atau sering dipersamakan. Jadi usaha itu memiliki dimensi yang sama dengan energi. Nah, menggunakan dimensi atau analisa dimensi ini kita bisa nanti menyamakan rumus usaha dan energi itu menjadi suatu yang sepadan atau sama.